warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ayana Rohmah, guru matematika kelas 10. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Plus Alfalah Biru kelas 11 dengan materi bentuk akar. Ayo kita ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayana Rohmah, salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan guru tertentu tahun 2024 dari Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Hari ini tanggal 26 September tahun 2024 akan melaksanakan uji kinerja di kelas 101 SMK Plus Alfalah Biru dengan materi bentuk akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat, siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Oke, sebelumnya Ibu mau mengecek kehadiran dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ada? Oh, tidak ada. Pembelajaran yang sebelumnya kalian sudah mempelajari namanya bilangan pangkat. Masih ingat bilangan pangkat itu seperti apa? Contohnya? Kalian pernah nggak mendengar yang namanya akar? Nah, kayak gimana akar itu biasanya kalian temukan? Terus di mana lagi? Kalian pernah mendengar bentuk akar dalam matematika? Kayak gimana contohnya? Ya gimana bentuknya? Oh, kayak pi gitu ya. Kemudian contohnya kayak gimana bentuk akar? Ada yang tahu? Akar berapa? Akar 5. Akar berapa lagi? Akar 6. Sekarang Ibu bertanya, apakah ada hubungan bentuk akar dengan bilangan pangkat? Ada yang mau menjawab? Silakan. Akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan pangkat. Siapa lagi? Ya. Akar sebaliknya dari bilangan pangkat. Yang kedua, bertanya lagi, nilai dari akar 100 berapa? 10 karena 10. Iya, 10 pangkat 2 itu sama dengan 100. Oke. Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran materi hari ini yang pertama, peserta didik atau kalian mampu memahami dan mengaplikasikan konsep bentuk akar, yaitu dengan mengubah bentuk akar ke dalam bilangan pangkat pecahan. Yang kedua, peserta didik atau kalian mampu mengaplikasikan penyederhanaan bentuk akar. Ada lebih jelasnya untuk pengertian bentuk akar ya. Tadi contohnya sudah benar ya. Tadi akar berapa? Nah, karena ternyata bentuk akar itu adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional. Tadi betul ya bahwa bentuknya seperti pi. Akar dari suatu bilangan rasional. Contohnya seperti di sini akar 6. Itu asalnya akar 6 itu 6 pangkat 1/2. 6 pangkat 1/2 dirubah menjadi akar
Nah, itu akar 6 ini disebut bilangan irasional. Bagaimana hubungan bentuk akar, bentuk lain untuk menyatakan bilangan pangkat pecahan? Nah, menggunakan rumus apa? A pangkat akar A pangkat M pangkat menjadi A pangkat M per Oke, paham ya? Kalian akan masuk sesi pengerjaan LKPD. Nah, di sini Ibu sudah membagi 5 kelompok. Teknisnya kalian nanti Ibu bagikan lembar LKPD, lalu kalian bersama-sama mendiskusikan untuk penyelesaian masalahnya yang ada di lembar ini. Kemudian nanti hasil diskusinya kalian presentasikan ke depan ya, per kelompok. Nanti boleh kalau ada yang ingin menanggapi dari kelompok lain. Silakan ya, sesuai dengan kelompoknya. Yang pertama, 1. Isna Maulida, kemudian yang kedua Dina Nurul Fadila, yang ketiga Muhammad Farhan Nawawi, kemudian Silva Sapira dan Muhammad Adan Kapi, silakan berkumpul. Kemudian untuk kelompok 2, Azka Rotul Halimatus Sadiah, Silvia Meisa Nabilatus Zapa, Muhammad Arif Sutisna, Muhammad Fahri Abdillah dan Deden Muhammad Abdul Karim. Kemudian yang ketiga, Siti Azifa Zahra Nur Maulida sama Sabila Nur Sabani, Zahra Herdianti, Wendy Ramadhani dan Gilang. Kemudian untuk kelompok 4 ada Gista Hardianti, Maulida Fauziatu Fiatul Husna, Muhammad Abdan Hakim, Firman Anugrah Saipudin, Adi Fauzi. Kemudian yang kelima terakhir Nurul Jannah, Jaskia Nurul Karomah, Muhammad Nasrullah Almirhas, Muhammad Rizky Ardiansah dan Hikmat Hidayatullah. Silakan. Jangan lupa untuk ditulis nama kelompok ya, nama anggota kelompoknya. Ya, yes. Yo, mana udah? Ada yang ya, sama caranya ya. Coba beresin itunya. Iya. Ada yang ini enggak? Sulit nggak? Ya udah, sok diberi ya. Ada yang sulit kak? Udah.
7 kemarin ya, 11 dan Cukup. Baik, sudah selesai semua? Oke, kalau kalian sudah selesai untuk hasil diskusinya bisa dimulai ya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil soal nomor 1. Ini saya akan menjelaskan hasil dari diskusi soal nomor 1. Perlu sederhanakan angka 64 dengan bilangan prima yang paling terkecil 2. 2 kali 2 hasilnya 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2. Kita tambah lagi 2 kali 2 jadi 64. Hasilnya 64. Jadi 2 pangkat 6. Untuk mendapatkan hasil ini kita memakai rumus A pangkat M pangkat N. Hasilnya A pangkat M per N. Jadi 4 per 3. Hasilnya 2. Untuk mendapatkan hasil 24 dari 6 kali 4 hasilnya 24. 3-nya kita pindahkan ke sini. Untuk mendapatkan hasil 8 dari 4 bagi 3 hasilnya 8. Kita jumlahkan 2 pangkat 8. Tadi 2 pangkat 6 hasilnya 64. Kita coba lagi 64 kali 2 hasilnya 128. 128 kali 2 hasilnya 256. Silakan apakah ada yang bertanya? Ada yang ingin menanggapi dari kelompok lain? Silahkan ya. Silakan dari kelompok berapa? Kelompok 3. Ya. Boleh tidak jika angka 64 dikalikan dengan selain hasil virtual bisa, tapi hasilnya kurang efektif dan akan lebih panjang. Contohnya seperti ini. 4 pangkat 3. Baik, bagaimana untuk kelompok 3? Ya, dari kami terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi soal nomor 2. Menjelaskan akad 27 pangkat 4 pangkat 3. Kita
Mensederhanakan angka 27 dengan angka terkecil dulu dengan 3. 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. Lalu kita mengikuti rumus A pangkat M pangkat N atau A pangkat M per N. Jadi 4 per 3. Lalu 3 kali 3 sama dengan 12. Lalu 12 bagi 3 sama dengan 4. 3 pangkat 4 sama dengan 81. Mau menanyakan Ya, barangkali ada kelompok lain, silakan. sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2. Silakan kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan soal dari nomor 3. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari akar 252 bisa menjadi 6 akar 7. Akar 252 itu bisa dibagi dengan hasil bilangan pangkat ataupun hasil bilangan 5. Misalnya, bilangan 5 itu ialah 2, 3, 7, dan seterusnya. Akar 252 itu untuk mendapatkan hasil ini dibagi dengan angka nomor 7. 25 dibagi 7, hasil yang mendekati dari 25 itu adalah 3, karena 3 dikali 7 itu adalah 21. 42 dibagi 7 adalah 6. 6 dikali 7, 42. Nah, terbukti bahwa akar 252 itu 36 dikali 7. Karena akar 36 itu belum sederhana, jadi kita sederhanakan yaitu 36 menjadi 6 karena 6 pangkat 2 itu 6 kali 2, 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi hasilnya akar 252 itu 6 akar. Jadi, apakah ada yang mau bertanya? Silakan dari kelompok mana? Oke. Apakah bisa akar 252 dibagi dengan bilangan lain selain bilangan 5? Bisa, yaitu dibagi dengan bilangan hasil pangkat. Contoh 252 dibagi dengan 36 hasilnya 7, karena 7 dikali 36 hasilnya 252. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus ya untuk kelompok yang barusan ke depan. Silakan untuk kelompok selanjutnya, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi nomor 4. Terima, yaitu 2, 3, 5, 7, dan lain sebagainya. 45 bisa dibagi 5, yaitu hasilnya 9. 5 kali 9 itu 42. Jadi hasil dari pembagian tadi kita tulis di sini, 4 di sini ditulis lagi. Jadi 4 akar 9 kali 5 sama dengan 4-nya ditulis lagi. Akar 9 di sini menjadi 3. Jadi 4 akar 3 sama dengan 5. Sama dengan hasil 4 kali 3 itu 12. Jadi 12 akar 5. Jadi hasil penyederhanaan 4 akar 45 itu 12 akar 5. Baik.
Ada yang ingin menanggapi dari kelompok lain? Silahkan. Tidak ada? Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus lagi. Silakan yang terakhir, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan jawaban hasil nomor 5. Baik, silakan. Ada yang ingin menanggapi untuk soal nomor 5 kali kelompok lain, silakan. Apakah bisa akar 27, akar 75, dan akar 48 bisa dikalikan dengan bilangan selain yang tadi dijelaskan? Tentu bisa, tetapi tidak bisa menyederhanakan akar. Contoh seperti akar 48 sama dengan akar 8 dari 6. Ini sudah tidak bisa disederhanakan karena 6 bukan bilangan 5. Bagaimana untuk kelompok yang tadi bertanya, kelompok berapa? 3, silakan. Belum, udah paham? Belum itu. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikumpulkan ya untuk hasil diskusinya. Ya. Udah? Oke. Baik, setelah Ibu tadi memperhatikan hasil dari presentasi kalian, artinya kalian sudah mulai bisa memahami dan mengaplikasikan konsep bentuk akar dan penyederhanaannya. Tepuk tangan ya, kalian hebat. Oke, biar kalian lebih fresh ya, kita lakukan ice breaking dulu sebentar ya, boleh kan? Oke, ayo silakan berdiri dulu ya. Ikuti gerakan dari Ibu nih. Posisinya, kalau kiri kanan begini gitu, kalau misalnya depan belakang begini, oke? Siap. Kanan kiri, depan belakang, kanan kiri, lompat. Sekarang Ibu mau menanyakan bagaimana kesimpulan kalian tentang materi hari ini, silakan. Jika ya. Untuk mengubah bentuk akar ke dalam bilangan pangkat pecahan mengikuti rumus akar A pangkat M pangkat M. Pangkat M sama dengan A pangkat M per M. Oke, silakan. Ada yang mau menyimpulkan kembali? Rizky, ya? Ya? Dari pembelajaran materi sekarang, Ya? kita bisa tahu bahwa bilangan akar yang bukan prima bisa disederhanakan menggunakan bilangan prima. Oke, untuk sesi selanjutnya kalian siapkan HP Android kalian soal evaluasi ya, karena kalian sudah kelihatan bisa memahami dan mengaplikasikan konsep bentuk akar beserta penyederhanaannya. Nyalakan untuk handphonenya, bisa dimulai ya.
Udah masuk? Baik, silakan kalian boleh memasukkan kodenya ya. Kodenya yaitu 349932. Ini ya barcode-nya, silakan. Gimana? Gampang-gampang kan soalnya? Udah biarin aja. Ya, oke, baru satu yang beres ya. Baru satu orang yang beres. Ayo, diharapkan mengerjakannya dengan teliti ya, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Ya, kalau udah boleh menunggu ya. Menunggu yang lain. Ayo, lebih teliti lagi ya mengerjakannya. Lebih teliti lagi. Sudah selesai ya semuanya? Oke. Setelah Ibu lihat, alhamdulillah ya kalian itu nilainya bagus-bagus. Dan yang paling tinggi ini ada dua orang ya, Siti Azifa dan Azka. Kita berikan aplaus ya. Oke. Baik anak-anak ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas, kalian akan mempelajari tentang operasi bentuk akar, jadi lebih dipersiapkan lagi ya. Baik anak-anak, setelah kalian mengerjakan soal evaluasi barusan ya dengan memakai aplikasi Quizzes, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi operasi bentuk akar. Sebelum kita akhiri, ini ada refleksi untuk materi hari ini. Bagaimana menurut kalian untuk pembelajaran hari ini? Seru. Terus dapat dipahami. Lalu lebih mudah. Mengasah otak. Oke, baik ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Astaghfirullah wa atubu
warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.